Pertama-tama, terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya harus perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Biasanya sih kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus memperkenalkan diri saya dulu agar kalian kenal dengan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Meliu Aing. Saya berasal dari sekolah SMA Chandranaya. Saya berada di kelas 12 jurusan IPS ataupun IIS. Nah, teman-teman, hari ini aku bakal sharing Dharma nih tentang cepat atau lambat nomor antrian kematian kita pasti akan dipanggil. Nah, teman-teman, semua manusia itu pasti tahu ya, manusia itu akan mengalami kematian. Mengingat kematian bukan hanya sekedar berpikir bahwa oh kayaknya hari ini aku bakal mati deh, atau meninggal gara-gara serangan jantung, kecelakaan mobil, kecelakaan motor, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah suatu hal baru atau langkah awal mereka untuk memulai. Dan ada tiga poin besar yang harus kalian pikirkan, yaitu kematian itu pasti, yang kedua kapan ya kita akan meninggal, yang ketiga kita pada saat meninggal tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali Dharma. Nah teman-teman, aku bakal bahas nih ketiga poin ini. Nah, poin yang pertama, kematian itu pasti akan datang. Nah, kematian itu tidak akan membedakan orang. Kematian itu pasti akan datang kepada semua orang. Nah, kematian itu tidak akan mempedulikan siapapun itu, mau orang itu kaya yang mempunyai harta yang banyak kayak bertriliun-triliun atau lain sebagainya. Dan mereka juga nggak membedakan mau parasnya cantik atau tampan atau memiliki jabatan yang tinggi di suatu pekerjaannya. Nah teman-teman, padahal kita udah dikasih tahu nih dari ending hidup kita tuh seperti apa, tapi anehnya kenapa hidup kita masih dengan santai dan kita tuh kayak nggak ada effortnya untuk mempraktikkan dharma. Nah teman-teman, padahal tuh kalau kita dikasih spoiler ya dari film yang pengen kita nonton itu, tuh kayak kita tuh excited banget pengen cepet-cepet nonton film itu biar kita tuh tahu nih endingnya seperti apa gitu kan. Nah kayak gitu, mau kita lari pun dari kematian pun itu pun pasti nggak bisa. Mau kalian lari ke puncak, mau kalian lari ke luar kota, mau kalian keluar dari luar negeri ataupun lain sebagainya, itu nggak bisa menghindari kematian. Karena tuh kematian itu tuh pasti akan datang kepada semua orang, nggak bisa dipilih-pilih ya. Nah kita tuh hanya, kalau sekarang tuh kita hanya bisa menunggu nomor antrian kematian kita. Nah, hanya saja kita tuh nggak tahu kita tuh meninggalnya kapan. Nah, sejujurnya kita bisa merasa bingung karena kita tuh harus merasa bahagia atau sedih. Sedih karena kita akan mengalami kematian, atau senang karena nomor antrian kematian kita belum mendapatkan giliran. Sebenarnya dua-duanya ini tuh nggak salah. Tapi ada satu hal yang pasti, kita tuh pasti akan mengalami kematian. Nah, kita harus mempunyai pemikiran, mungkin kita bisa nih mati hari ini. Jika kita berpikir seperti itu, kita mempunyai manfaat. Nah, manfaatnya itu jika kita mati secara kebetulan, kita sudah mempersiapkan diri kita secara baik dan sudah siap untuk menghadapi kematian kita. Nah, yang kedua, kalau kita nggak jadi mati hari ini atau kita bisa matinya besok, nah kita tuh dengan begitu tuh kita mempunyai kayak lebih mempunyai persiapan yang lebih bagus gitu, kayak kita bisa melakukan kebajikan yang lebih banyak gitu kan. Nah jadi nggak ada salahnya nih kalau kita merenungkan bahwa kematian itu pasti akan datang, dan kita juga bisa merasa cukup merasa bahagia gitu karena nomor antrian kematian kita belum belum di belum di apa sih namanya belum dipanggil. Sorry ya, belum dipanggil. Nah mungkin karena kebajikan yang telah kita perbuat banyak gitu kan, jadi nomor antrian kematian kita belum dipanggil. Nah terus yang kedua nih, kapan ya kita akan mati? Kalian sadar nggak sih pas kalian lahir ke dunia ini,
umur kalian tuh sebenarnya tuh udah apa ya namanya, udah secara terus menerus berkurang gitu kan. Jadi itu sebenarnya garis kehidupan dan kematian gitu tuh hanya sebatas menghembus dan menghirup nafas yang kita lakukan pada setiap saat. Nah, jika kita melakukan menghembus dan menghirup nafas kalau gagal itu bisa menyebabkan kematian pada diri kita kepada kita sendiri. Nah, beda cerita kalau kita sengaja menahan nafas kan gitu kan. Kalau kita menahan nafas kan suka gitu kan, kayak kita masih tuh tak tahu tuh batas nafas kita tuh seperti apa. Cuma kalau kita kayak udah di satu sisi kita benar-benar kita nggak bisa nafas dan nggak bisa narik nafas atau mengembuskan nafas kita, itu pasti kayak di sini kita tuh sesek gitu, kayak susah bernafas. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian. Terus habis itu kita juga harus bisa sadar ya kalau kita hidup ini mempunyai waktu yang terus berkurang, dan hidup kita itu tuh nggak bisa ditambahin. Kayak kita mau ke misalnya nih, kayak kita mau ke tempat karaoke, terus kita minta masnya, mas saya mau tambah jam untuk berkaraoke ya gitu kan, ke masnya gitu kan. Itu tuh nggak bisa kayak gitu kalau di kehidupan kita. Kehidupan kita tuh tidak ada penambahan untuk umur kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kapan sih kita waktu yang tepat untuk mempraktikkan dharma? Nah, setelah kalian dibangunkan dari kenyataan bahwa kematian itu pasti akan datang. Nah, hati kalian udah mulai tergerak belum buat melakukan sesuatu hal? Kalau iya, kalian harus lakuin apa sih? Nah, ayo kalian harus lakuin apa? Nah, jadi kalian harus lakuin itu adalah praktik dharma. Nah, coba kalian ingat-ingat jadwal dari kegiatan kalian sendiri. Setiap orang tuh kan memiliki jatah 24 jam ya, yaitu bisa disebut satu hari. Mungkin jadwal orang tuh bisa berbeda-beda, tapi tuh kita bisa ambil contoh dari jadwal seseorang ya. Nah, contohnya anak sekolahan. Biasanya tuh anak sekolahan tuh bangun pukul jam 4 atau jam 5. Nah, setelah mereka bangun, mereka pasti anak muda zaman sekarang ya, pasti mereka kayak bangun, buka HP dulu, cek, terus scroll TikTok, terus lihat IG, lihat Facebook, atau mungkin WA temennya, terus atau WA gebetannya dan lain segala macem ya. Lalu habis itu mungkin kalau udah selesai mereka bersiap-siap buat mandi dan lain sebagainya. Kalau udah selesai siap-siap kan, nah tinggal mereka berangkat sekolah tuh. Pas di sekolah tuh mereka belajar dan sampai pulang sekolah. Terus belum lagi kalau anak yang punya tambahan les atau les piano, les Mandarin, les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Belum lagi kalau mereka pulang tuh harus ngerjain tugas sekolah mereka, terus mereka capek, terus mereka tidur, terus aktivitas yang mereka lakuin tuh kayak sama tuh yang kayak tadi pagi, bangun, scroll TikTok, lihat IG, lihat Facebook dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus waktu yang tepat untuk melakukan praktik dharma tuh kapan sih? Nah, biasanya pada pemikiran orang anak-anak muda ya, praktik dharma itu bisa nomor sekian, padahal tuh mereka nggak tahu kalau praktik dharma itu sangat penting ya. Jadi kalau mereka nggak praktik dharma dari sekarang tuh kita mungkin mereka nggak berpikir gitu bahwa kematian itu tuh bisa datang kapan aja. Jadi tuh ya kita harus mengajarkan bahwa kematian itu akan datang, dan kita tuh nggak akan tahu mereka kematian itu kapan datangnya. Nah,
teman-teman yang masih muda jadi harus berpikir nih bahwa kematian itu pasti akan datang. Nah, jadi pada saat masih muda tuh rata-rata anak muda bisa berpikir dharma itu bisa praktik dari nomor sekian dibandingkan rutinitas lainnya. Padahal pada saat muda itu adalah suatu saat yang pas buat melakukan praktik dharma. Kalau kita praktik dharma pada usia tua tuh susah, kayak usia tua tuh ada faktor banyak banget penghambatnya, kayak faktor usia, kan mereka udah nggak bisa nih buat banyak-banyak gerak, terus habis itu mereka juga susah buat belajar karena udah terlalu tua. Nah, kemampuan untuk belajar tuh pasti akan turun sih pada usia tua gitu. Nah, pada akhirnya tuh mereka nyesel, kenapa sih mereka nggak praktik dharma pada usia muda, kenapa harus pada usia tua. Nah, kayak gitu. Jadi setelah aku sharing dharma tentang kematian, kehidupan kita tuh ada batasnya, kehidupan ada batasnya, kalian mau nggak melakukan praktik dharma tuh harusnya dari sekarang. Nah gitu teman-teman. Nah, tujuan dari aku sharing dharma dari cepat atau lambat kematian itu pasti akan datang, biar kalian tuh mengingat bahwa kematian itu akan segera datang, dan kalian tuh pada usia muda tuh harus udah bisa mempraktikkan dharma dari sekarang dan bukan mempraktikkan dharma dari pada usia tua. Oke teman-teman, itu sharing dharma aku hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Salam dharma dari saya, namo buddhaya. Bye.